أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'una tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji kitab Minhaj al-Firqah An-Najiyah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad Az-Zamil Zainu yarhamuhullah. Pada kesempatan kali ini kita akan teruskan membahas judul Man hiya at-Taifah al-Mansurah. Siapakah golongan yang selamat itu? Kita semuanya tahu bahwasanya golongan yang selamat itu adalah orang-orang yang berada di atas prinsip yang benar, akidah yang benar. Mereka lah yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul muallif, penulis kemudian membawakan suatu dalil yang menunjukkan adanya golongan yang selamat, yang akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan hadis dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada segolongan dari umatku zahirin, yang selalu nampak alal haqqi, di atas kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah, tidaklah madaratkan mereka orang yang selalu menghina mereka sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain, hatta taqumas saah, sehingga datang hari kiamat, sebagaimana datang dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi yang dimaksud dengan hatta ya'ti amrullah, sehingga datang perkara Allah Subhanahu wa taala, di sini adalah ditafsirkan dalam hadis yang lain, yaitu sampai datang hari kiamat, sebagaimana datang dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, demikian pula datang di dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahiruna 'alan nas, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala sementara mereka menampakkan kebaikan, menampakkan kebenaran 'alan nas, kepada manusia. Hadis yang mulia ini memberikan suatu pelajaran, demikian pula suatu kabar gembira, bahwasanya yang namanya pengikut kebenaran itu, yang namanya orang yang menitih di atas jalan kebenaran itu akan selalu ada setiap akhir zaman, karena mereka adalah hujjah Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu datang dalam setiap saat, dalam setiap waktu, di mana hujjah ini
Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai bukti bahwasanya kebenaran itu akan selalu nampak di akhir zaman. Kebenaran itu akan ada di akhir zaman. Syekhul Islam beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah merupakan hadis mutawatir. Karena dalam hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 20 sahabat baik dalam Sahihain demikian pula yang lainnya. Kata beliau di dalam hadis ini ya terdapat isyarat bahwasanya yang namanya perpecahan umat ini pasti akan terjadi. Ya. Namanya iftiraq ini akan ada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW. Makanya sebagaimana datang di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan umatku ini akan terpecah menjadi 74 golongan, ya, 73 golongan. Orang Yahudi terpecah menjadi 72, orang Nasrani terpecah menjadi 71. Nah, ini adalah merupakan bukti. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya umat Nabi Muhammad ini akan terjadi perselisihan, ya. Waqtilafun fi masail usuluddin, demikian pula khilaf ya, di dalam perkara usul agama. Oleh karena itu kita sebagai orang yang mukmin yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala demikian pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus meyakini bahwasanya semua apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan perkara yang benar yang harus kita imani, ya, yang harus kita terima. Kemudian ada tambahan riwayat yang berhubungan dengan asar ini atau hadis ini. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka berada di atas kebenaran, menampakkan kebenaran. Qalu ya Rasulullah wa ainahum, kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di mana ya mereka pada waktu itu? Qal bi Baitul Maqdis wa aktafi Baitul Maqdis. Mereka pada waktu itu berada di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Ya, tambahan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Al-Imam Ibnu Hajar beliau menukil dari Al-Imam At-Tabari bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang berada di Baitul Maqdis itu adalah kejadian yang terjadi di akhir zaman, ketika Dajjal menyerbu ya dan mengelilingi orang-orang yang ada di sana. Kemudian turunlah Isa untuk membunuh Dajjal tersebut, dan ini terjadi pada akhir zaman sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Ya. Adapun menurut sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pengikut kebenaran ya, dalam hadis ini adalah mereka yang tinggal di Syam, ya. Mereka orang-orang yang berada di Syam. Jamaah kaum muslimin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya bahwasanya yang namanya pengikut kebenaran sesungguhnya tidak identik dengan tempat tertentu ya.
ya, karena bisa jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka berada di mana-mana, ya, dan kedudukan mereka atau posisi mereka bisa jadi lemah atau kuat, ya, pada zaman tertentu, tentunya karena faktor-faktor tertentu. Oleh karena itu bisa jadi wujud mereka juga berpindah-pindah, sebagaimana juga jumlah mereka juga berbeda-beda, ya, sedikit dan banyaknya. Ini semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang terpenting adalah bahwasanya Ahlus Sunnah itu akan selalu ada. Kemudian datang juga suatu riwayat yang lain berhubungan dengan pembahasan hadis ini, ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang datang dari sahabat Qurra ibn Iyas al-Muzani yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Beliau mengatakan, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Apabila telah rusak penduduk Syam, maka tidaklah ada kebaikan pada kalian. Ya, apa yang dimaksud dengan lafaz ini? Ya. Sebagian ulama mereka menyebutkan bahwasanya artinya kalau penduduk Syam ini mereka sudah rusak agamanya, maka kebaikan di dunia ini akan berkurang. Ya. Kalau disebut negeri Syam, maka ini mencakup, ya, Mesir, Irak, kemudian Palestina, Lebanon, ya, Suriah dan sekitarnya. Nah, kalau penduduk ini mereka sudah rusak, ya, sudah jelek, maka kebaikan di dunia ini akan banyak sekali berkurang. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan jamaah sekalian, ya, maka hadis Rasulullah SAW ini benar adanya, karena banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi di negara Syam, ya, khususnya pada zaman kita sekarang ini. Ya, pertama, banyak sekali orang yang mencelah Allah Subhanahu wa taala, mencela agama dengan terang-terangan. Kemudian juga di sana ada suatu sekte yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk semuanya, ya, masuk kepada makhluk, menyatu kepada makhluk, ya. Sebagaimana ini adalah merupakan keyakinan thariqah Syadziliyah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bergabung dengan semua makhluk. Ini adalah kekufuran yang lebih kufur daripada keyakinan orang-orang Yahudi waliyadzubillah. Juga di Syam terdapat orang yang mengaku sebagai nabi yang bernama Rajab bin Dib. Kemudian juga di sana ada seorang mufti yang mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya manusia ini merdeka menciptakan semua perbuatannya, ya, dan masih banyak lagi segudang penyimpangan, penyelewengan yang terjadi di negeri Syam pada saat ini. Makanya benar kalau Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu hadis, satakunu fitan kakito ilail, bahwasanya di akhir zaman akan terjadi fitnah, ya, fitnah yang sangat besar, seperti sebagian malam yang sangat gelap, di mana seseorang pada waktu pagi sebagai atau menjadi
seorang mukmin di waktu siang, sore menjadi seorang kafir, ataupun sebaliknya, ya. Jadi banyak sekali, ya, bahkan pada zaman kita sekarang ini orang-orang yang menjual agamanya karena perkara dunia, ya, karena sebab syahwat dan berbagai macam. Demikian pula karena sebab syubhat, ya, dengan berbagai macam. Oleh karena itu tidak heran kalau kita renungkan, ya, akan kebenaran sabda Rasulullah SAW bahwasanya di akhir zaman umatnya ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, semoga saja kita bisa menjadi pengikut Rasulullah SAW, pengikut kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, ya. Wa qala Ibnu Mubarak, dan berkata Ibnu Mubarak, hum indi ashabul hadis. Yang dimaksud dengan Taifah al-Mansurah, ya, kata Ibnu Mubarak, ya, menurut saya mereka itu adalah pengikut hadis. Yaqulul Imam Nawawi, al-Imam Nawawi, beliau mengatakan, ya, menukil omongannya atau ucapannya Imam Bukhari, hum ahlul ilmi. Menurut Imam Bukhari, mereka, bahwasanya yang dimaksud dengan Taifah Mansurah, golongan yang selamat itu adalah ahlul ilmi, ya. Sebagaimana juga dinukil dari Ali ibnu Madini, bahwasanya yang dimaksud dengan Taifah Mansurah itu adalah ahlul hadis. Wa qala Ahmad ibnu Hanbal, dan berkata Ahmad bin Hanbal, ilam yakun ahlul hadis fala adri manhum. Jika mereka bukan ahlul hadis, maka saya tidak tahu, ya, siapa mereka. Karena orang-orang atau ahlul hadis itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan sunnah, orang-orang yang paling gigih memperjuangkan sunnah, orang-orang yang paling besar pengorbanannya terhadap sunnah, ya. Makanya kalau bukan ahlul hadis, siapa lagi? Karena mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih faham tentang sunnah Rasulullah SAW, mulai dari perkara keyakinan, ucapan, perbuatan, ya. Mereka adalah orang-orang yang paling ngerti dalam sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana mereka adalah orang-orang yang paling dekat dalam praktek sunnah Rasulullah SAW, baik perkara zahir maupun perkara batin. Wa qala Qadhi Iyad, berkata Qadhi Iyad, inama arada Ahmad Ahlus Sunnah wal Jamaah may ya'taqid madhhab ahli hadis, ya. Sesungguhnya Imam Ahmad, beliau maksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang meyakini keyakinan pengikut ahlul hadis. Jadi jelas bahwasanya yang dimaksud Taifah Mansurah, golongan yang selamat di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, di mana mereka adalah pengikut hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang selalu memperjuangkan dan berkorban demi tegaknya sunnah Rasulullah SAW. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami takkid, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan ahlul hadis di sini adalah orang-orang yang selalu berada di atas kebenaran, ya, sesuai dengan dalil baik Quran maupun hadis, tentunya hadis yang sahih. Dan bukan berarti di sini kita batasi dengan bendera atau golongan, ya, atau ras, demikian pula formalitas, tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih luas dari semua ini, ya. Akan tetapi kewujudan atau perwujudan, ya, mereka ini tidak bisa dipastikan, ya.
tempatnya, demikian pula jumlahnya, ya, waktunya, ya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oleh karena itu semua berhak menjadi golongan yang selamat. Semuanya bisa dan mungkin, ya, untuk meniti jejak golongan yang selamat. Semuanya mempunyai hak yang sama jika mau, ya, dan mampu untuk mewujudkan. Ini semuanya berarti kembali kepada kita. Nah, sebagai seorang mukmin dan muslim, marilah kita bersungguh-sungguh. Marilah kita berjuang agar kita ini menjadi orang-orang Islam yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjadi ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, menjadi ahlu sunnah wal jamaah yang murni. Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia sebelum akhirat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.